Kami pernah bilang kami nggak mau nyenggol soal politik. Kalau politik itu nggak nyenggol sepak bola duluan, tapi lagi-lagi partai politik nyenggol sepak bola. Kembali PDIP berulah dengan ikut campur dalam sepak bola. Kali ini ada anggota DPRD DKI yang dari partai PDIP menilai jika Piala Dunia ini tak bisa digelar di JIS dengan alasan jika digelar di JIS harus direnovasi, dianggap senang-senang di atas penderitaan orang lain. Sebab anggaran biaya renovasi JIS tentu tak akan murah. Hardianto Kenneth, ya dia adalah anggota DPRD DKI dari partai PDIP yang tegas menolak Piala Dunia U17 digelar di JIS dan lebih baik digelar di GBK. Kalaupun tak bisa digelar di GBK, menurut dia silakan digelar di luar Jakarta saja. Sebab menurut dia sama sekali tak bisa digelar di JIS. Lah gimana sih? Kan GBK udah dikuasai konser dan kampanye. Padahal Presiden Jokowi aja udah izinkan di JIS kok. Tapi kenapa kok situ yang repot sih? Ini bener-bener ya, antek-antek moncong putih ini selalu bikin rusuh di gelaran sepak bola. Kalau ini batal lagi gara-gara nih partai, fix nih partai hanyalah perusak prestasi bangsa. Erick Thohir sendiri mengaku sudah memiliki bukti dari FIFA jika JIS ini belum standar FIFA, tapi Eto nggak mau beberkan itu sebab ini takutnya akan timbulkan polemik. Ya, polemik di pemilu. Sebab diperkirakan bukti-bukti ini terkait dengan salah satu calon presiden 2024 yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Oke, bursa transfer tinggal 2 atau 3 hari lagi akan ditutup. Nah ini menarik nih, soalnya ada beberapa tim yang belum memenuhi regulasi pemain asingnya. Apakah para klub ini tetap akan memakai pemain asing yang ada saja atau mereka akan memenuhi kuota asingnya? Dan apakah tim yang tadinya sudah 6 kuota asingnya tapi tiba-tiba berkurang lantaran cedera akan memakai 5 pemain asing saja atau mungkin akan menambah 1 lagi pemain asing? Ini sangat menarik ya. Kita akan cari tahu dan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, selain berita yang sudah kami sampaikan di awal dan juga barusan, kita juga masih punya beberapa berita dari Liga 1 lainnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, tetap dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PSSI akhirnya mengumumkan susunan komite disiplinnya yang baru rasa lama. Kenapa demikian? Sebab di susunan yang baru ini 90%-nya diisi wajah lama, cuma hilang Ahmad Riyad dan Erwin Tobing saja. Selebihnya masih anggota lama. Ada satu nama yang baru, yakni Hasani Abdul Ghani. Yuk kita lihat siapa aja sih susunan komite disiplin PSSI yang baru. Ketua Eko Hendro Prastio, jabatan sebelumnya adalah anggota Komdis PSSI. Pria ini asal Malang yang juga mantan anggota Komdis PSSI di era 2018, yakni anak buahnya Mbah Putih. Tahu dong siapa Mbah Putih? Itu tuh Johar Lin Eng. Ya, anak bocil mana tahu Johar Lin Eng yang diciduk Satgas Anti Mafia Bola di tahun 2018 yang terlibat match fixing. Eko ini adalah mantan polisi yang juga bekerja di Polres Malang. Dia juga adalah mantan manajer Arema. Wakil Ketua Asep Edwin, jabatan sebelumnya adalah anggota Komdis PSSI. Dia pernah menjadi Ketua Komdis PSSI di 2017. Pria asal Garut ini adalah mantan manajer Bayangkara FC. Anggota yang pertama ada Mahfud Migara. Jabatan sebelumnya adalah anggota Komisi Yudisial PSSI dan anggota Komdis PSSI di eranya Iwan Bule. Pria asal Jakarta ini adalah mantan asisten direktur Koran Tempo dan juga mantan jurnalis.
Yang kedua ada Aji Ridwan Mas. Jabatan sebelumnya adalah anggota Komdis PSSI di era Iwan Bule. Pria asal Jakarta ini adalah seorang ketua paguyuban Persija Jakarta. Dan yang ketiga Hasani Abdul Ghani. Ya, kita tahulah siapa Hasani. Dia adalah anggota diaspora asal Aceh. Jadi dia ini sempat mundur dari jabatannya ketika ditunjuk lagi untuk jadi esko di eranya Erick Thohir, tapi dia lebih memilih tetap di diaspora. Tapi kali ini Erick Thohir meminta Hasani Abdul Ghani ini masuk ke PSSI lagi sebagai pengawas dari Komdis PSSI yang baru. Nah, silakan komentarnya guys. Buat kami pribadi sih, selain Hasani Abdul Ghani, semuanya mafia. Kami hafal betul tindak tanduk 4 orang di Komdis PSSI saat ini. Tapi kok Eto malah milih mereka ya? Ya kalau gini sih Arema adem ayem nih. Uang ketua Komdisnya aja mantan manajer Arema. Aduh, Eto blunder lagi nih kayaknya. Erick Thohir mengatakan kelima orang ini baru bekerja pada hari Senin ini 17 Juli 2023, yang artinya semua hukuman yang 2 pekan lalu itu dibikin oleh Komdis yang lama. Aduh, pantesan. Dan tugas pertama Komdis yang baru ini adalah mengusut tuntas kasus Aremania versus Persikmania dan mengusut kejadian semua yang terjadi di pekan ketiga. Nah lo, ada yang lupa nggak nih nanti nih dicatat oleh Komdis yang baru nih. Ingat, banyak kejadian lo di pekan ketiga. Lalu soal wasit, nah ini pun ditanyakan oleh para wartawan pada Erick Thohir, terutama saat di Bali ya. Para awak media ini gencar nanya sama Eto soal kinerja wasit di 3 pekan pertama yang sudah banyak menuai kontroversi. Saya sudah dengar itu semua dan saya pun prihatin. Semua sudah kita coba benahi. Tapi jangan juga langsung berasumsi ini diatur semuanya. Kasih waktu dulu. Perbaikan itu tidak mungkin langsung selesai hari ini. Perlu waktu, sabar. Tapi kalau ada kecurangan dan permainan di lapangan, pasti langsung saya akan gigit, ujar Erick Thohir. Ini sih bukan kalau lagi Pak, tapi emang udah terjadi kecurangan Pak. Bapak jangan cuma denger, lihat juga dong biar tahu dan biar melihat dengan mata kepala sendiri. Wasit kita kalau nggak langsung dihukum yang ngelunjak, ntar mereka mikir gini, ah ketuanya aja adem ayem aja tuh, kan gitu. Ayolah Pak Erick, jangan sampai orang-orang yang udah naruh harapan agar sepak bola kita ini bisa maju di tangan Pak Erick ini jadi cuma harapan sia-sia, cuma gara-gara wasit dan Komdis. Buktikan bersih ya bersih, semuanya harus bersih. Oke lah, bagian-bagian lain atau komite-komite lain di PSSI ini memang sulit kalau Erick Thohir kerja sendirian, seperti Komdis dan lain-lain. Tapi wasit ini kan situ ketuanya, situ yang berhak copot dan pecat. Ini aja dulu deh benahi. Justru kan selama ini tuh wasit ini tuh masalah utama di liga kita dari tahun-tahun sebelumnya, ya enggak? Gimana buat kalian? Pasti nanti ada yang komentar gini nih, ini channel kayaknya nggak suka amat sama Erick Thohir. Berarti nih orang baru pertama kali datang ke channel ini. Ya terima kasih udah mau nonton. Tapi justru jauh sebelum Anda bilang kami ini nggak suka sama Erick Thohir, kami sudah lebih dulu dihujat sebab dianggap terlalu pro sama Erick Thohir. Kami sering dianggap antek-anteknya Erick Thohir karena terlalu menyanjung Eto. Padahal bagi yang udah sejak lama ikuti channel kami pasti tahu dong sifat kami. Kami tuh yang salah ya kami bilang salah, yang benar ya kami bilang benar. Nggak peduli siapapun itu, mau Erick Thohir ataupun ketum PSSI siapapun. Begitu juga dengan klub. Kami dibilang ini terlalu pro sama Persib, nggak juga. Kami sering kritik Persib, kritik manajemen Persib, kritik pelatih Persib, kritik permain juga. Karena kritik itu kan bebas ditujukan buat siapa aja, yang penting bukan hujatan. Ingat, kritikan itu beda dengan hujatan. Kritikan itu hampir sama dengan ngasih pendapat. Contoh, lu tuh mainnya jelek, harusnya lu main kayak gitu tuh. Nah itu salah satunya. Kedua, itu tuh nggak boleh kayak gitu tuh, harusnya lu tuh harus begini-begini. Jadi kita mengkritik tapi ngasih saran juga, itu baru kritikan. Kalau hujatan itu biasanya pakai kata-kata kotor dan nggak ngasih saran sama sekali. Paham ya sampai di sini? Oke lanjut, kita akan kasih rekap
jumlah penonton di pekan ketiga. Tujuannya apa? Biar kalian pada tahu aja nih klub mana yang dapat pemasukan gede dari tiket dan pemasukan kecil dari tiket. Ingat, pemasukan ini pemasukan kotor lo ya, belum dikurangin ini itu. Persikabo versus PSM Makassar, penontonnya cuma 587 penonton. Lalu ada Barito versus PSS Sleman, penontonnya cuma 5.838 penonton. Persib Bandung versus Dewa United, penontonnya 6.489 penonton. Rans versus Persita cuma 50 penonton. Persik Kediri versus Arema, penontonnya 5.877 penonton. Persis Solo versus Borneo FC, penontonnya 8.898 penonton. Bali United versus Madura United, penontonnya 3.800 penonton. PSIS versus Persebaya, penontonnya 15.667 penonton. Dan Persija versus Bayangkara, penontonnya 15.015 penonton. Artinya apa? Dampak dibatasinya supporter away benar-benar membuat pemasukan klub ini jauh merosot. Bayangkan jika tanpa supporter sama sekali, gigit jari deh tuh para klub. Makanya tertib dong. Kalau tertib kan otomatis supporter away bisa datang, stadion penuh, dan pasti harga tiket pun akan disesuaikan oleh klub gitu. Ya semoga aja. BTW, statistik ini kami dapat dari situs resmi PT LIB ya. Kita ke berita klub-klub. Bursa transfer tinggal 3-2 hari lagi nih ditutupnya. Sejumlah klub udah mulai sibuk nutupin semua lubang, khususnya pemain. Kalau pelatih sih bebas ya, mau kapan aja didatangkan juga nggak masalah. Asal mau aja tuh ngasih duit ke PSSI 100 juta kalau telat dalam sebulan belum pakai pelatih yang sesuai regulasi. Kalau pelatih mah bebas ya kapan didatangkannya. Nah kalau pemain ini mepet banget. Nah sejumlah klub masih belum memenuhi semua kuota pemain asingnya ya. Seperti Persib sebenarnya sudah 6 nih, tapi kehilangan satu pemain. Lalu Persija Jakarta pun belum semua nih. Tapi nanti kita bahas, katanya sih Persija udah ada 2 nih. Itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ada juga Arema, Dewa United, dan Bayangkara FC. Nah ini akan menarik nih. Di 3 hari tersisa ini pasti ngebut nih para klub nih. Kita ke Persib dulu nih yang kehilangan Tyrone Del Pino. Siapa penggantinya? Sejauh ini sih masih Adam Aim aja sebab Persib belum punya pelatih kepala. Jadi kemungkinan ya bisa jadi nih ya Persib ini cuma akan pakai 5 pemain asing saja. Kenapa demikian? Sebab Persib belum mencoret Tyrone Del Pino dari PT LIB, dan di situs PT LIB Tyrone Del Pino masih tercatat sebagai pemain Persib. Yang artinya jika dalam 3 hari ke depan Persib tak daftarkan satu pemain asing baru dan mencoret Tyrone dari situs PT LIB, ini artinya Persib hingga paruh musim nanti akan tetap menggunakan 5 pemain asing saja. Sebab kami udah nyari info ke sana ke sini, tapi belum ada tanda-tanda siapa pengganti Tyrone. Ada sih satu yang kami tahu nih, cuma kayaknya Persib masih sibuk soal pelatih. Repot kan, acak-acakan kan. Ya, gini deh jadinya. Semenjak Umum Mutar sakit, Persib ini acak-acakan. Makanya Umum Mutar sekarang nih maju lagi jadi manajer tim nih. Tapi memang nggak mudah dapatkan pemain baru. Bisa jadi ya skuad Persib ya cuma itu aja. Dan ini artinya ya selamat menikmati hingga paruh musim. Inilah yang pernah Thomas Doll bilang, bedanya klub luar negeri dan klub Indonesia. Kalau di luar negeri, klub itu punya pemain cadangan. Kalau satu pemain dilepas, ada cadangannya yang bisa langsung direkrut. Sebab itu permintaan dari pelatih. Kalau di Indo mah pelatih udah koar-koar, bengak-bengok, manajemennya mah ngajedog wae kata orang Sunda mah. Ya namanya juga Indo, kayak kuda delman. Kalau nggak dicambuk ya nggak jalan. Tapi kita lihat nanti nih, dan besok kita akan cari tahu dan kasih tahu siapa sih kemungkinan pengganti Tyrone. Lalu ada Persija Jakarta yang juga belum melengkapi slot asingnya. Tapi tenang, Persija udah mendapatkan pemainnya. Kabarnya sih 2 pemain ini tengah jalani serangkaian tes di Persija, yakni Oliver Bias asal Filipina, keturunan Jerman, dan Jiris Kalak asal Ceko. Kemungkinan sih 2 hari lagi 2 pemain ini akan diperkenalkan ke publik. Nah, video postingan Jiris Kalak ini udah bocor tuh. Nih, seperti ini ya. Lalu ada Bayangkara FC yang kekurangan 1 slot asing lagi yang bebas. Tapi Bayangkara katanya udah dapet nih, namanya Alex Vieira Santos, bek tengah asal Brazil nih. Tapi ini masih sebatas rumor loh ya.
Apa iya Bayangkara cari back lagi nih? Kemudian ada Dewa United yang butuh satu ASEAN, dan nama Safa Wirasid kabarnya yang paling santer akan direkrut tim anak Dewa. Dan lagi-lagi ini masih sebatas rumor loh ya. Tapi jika ini benar, ini ngeri sih Dewa United musim ini. Belakang tangguh, depan tangguh juga. Waduh. Sementara Arema katanya sih mengincar kiper timnas Thailand sebagai slot asing ASEAN-nya, tapi kita belum tahu nih siapa sosoknya. Tapi kalau kata fansnya Arema sih dia itu kiper utama timnas Thailand, Kawin Thamsanatchan. Tapi ya kita lihat nanti deh. Nah, kita akan lihat nih dalam 2-3 hari ke depan apakah semua tim ini akan pakai 6 pemain asing atau justru ada tim yang tadinya pakai 6 asing tapi malah cuma pakai 5 pemain asing, yakni Persib. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan singkat kita di edisi kali ini. Tapi yang jangan salah, besok kita akan tetap insya Allah akan update terus berita seputar Liga Indonesia beserta pernak-perniknya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.